Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sudah mulai ini? Sudah? Oh. Iya, kayaknya bisa diedit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan sesi kita bagaimana menjadi seorang Public public speaker speaker. ya, bukan public speaking ya. Public speaking Orang itu public speaker, pembicara ya. Pembicara ketika di kondisi mendadak. Kalau kemarin kondisi yang serta-merta ya. iya, kalau kemarin itu kan kita soal apa? Dasarnya ya. Dasar untuk public. Bagaimana pada nah ini sih yang harus dilakukan atau ada tidak teori-teorinya yang apa sih bekal-bekal atau tips-tips praktisnya gitu. Jadi untuk menjadi seorang public speaker dalam ilmu public speaking itu kan kita sudah belajar 3 hal yang harus kita secara dasar harus kita pahami benar. Ya. Dan itu harus kita terapkan secara berulang-ulang. Artinya begini, saat kita serta-merta atau terjadi tiba-tiba kita harus menjadi seorang public speaker di muka panggung, di depan publik, artinya kita sudah sangat biasa sekali. Artinya kita sudah tidak harus ragu-ragu lagi. Terlatih lah ya. Terlatih. Nah, untuk di awal memang kita kadang-kadang di awal itu ada kondisi mental kita yang tidak siap. Ya. Nah, kalau kita sudah sangat terbiasa, artinya mental kita sudah sangat teruji, Pak Nasir. Artinya sudah tidak dikhawatirkan lagi, diragukan lagi saat kita berada di muka publik, di depan panggung, di atas panggung, itu sudah tidak lagi ada rasa kagoknya. Artinya secara berulang-ulang kita sudah dilatih secara pribadi. Situasi dan kondisi yang benar. ada ya. Nah, sekarang ada tidak tips atau petunjuk-petunjuk praktis ketika kita pada kondisi yang mendadak itu? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya menganalisis situasi, menganalisis pendengar, atau gimana sih? Pertama persiapan. Persiapan itu ada persiapan internal dan eksternal. Internalnya secara pribadi, secara mental kita harus sudah siap terlebih dahulu. Misalnya secara fisik kita sudah benar-benar harus sudah siap performance di pakaian, di fisik kita. Misalnya saat kita mau tampil itu kita sudah bersih-bersih terlebih dahulu. Apa tuh kacamatanya atau apa? Ya, misalnya kesiapan fisik, misalnya harus sikat ya? gigi terlebih dahulu, harus mandi. Misalnya, kalau perlu pakai minyak rambut, pakai minyak rambut. Kalau tidak perlu, tidak usah. minyak jelantah boleh. Yang penting mengkilat. Misalnya seperti yang di awal kemarin kita bicara masalah performance, siapkan diri kita secara fisik, kita harus rapi benar-benar. Jadi secara fisik kita harus benar-benar sudah siap untuk tampil dilihat oleh orang lain. Orang terpersona ya. Benar. Tapi bukan terpersona. Secara fisik kita sudah bisa diterima oleh orang lain. Seperti itu. Jadi artinya kita sudah tidak khawatir. Pola kondisi supaya orang itu nyaman melihat kita. Benar, itu yang paling penting. Jadi secara pribadi kita sudah siap secara pribadi dulu. Kemudian yang faktor eksternal yang harus kan tentu saja saat kita mau berada di muka panggung, kita harus sudah ngobrol terlebih dahulu dengan siapa yang mengorder kita, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita punya acara apa yang harus kita bawakan, itu yang penting. Kemudian jangan lupa teman-teman yang akan berbicara di muka panggung, siapkan alat tulis Anda, kertas dan pena Anda, sehingga pensil boleh pensil. Pensil boleh kalau jelas ya. Kalau sudah canggih itu pakai kita pakai tab aja atau pakai handphone yang jelas. Benar. Benar. Yang penting harus ada alat tulis yang bisa memandu kita untuk berbicara. Ini agar kita tidak pelentat lagi saat berbicara. Jadi kita sudah dipandu. Alat tulis ya. Alat tulis yang menulis pena. Itu siapa kita yang menulis? Kita saat kita berbicara yang di pengorder itu Pak Nasir. Artinya kita sudah paham benar apa yang harus kita lakukan di atas panggung. Kita bikin poin ya, benar. Poin-poin apa yang harus kita bicarakan. Misalnya jangan sampai salah, misalnya menyebutkan nama. Itu paling penting, jangan sampai salah. Bicara sama si pengorder kita, apakah perlu untuk mengucapkan jabatan atau gelarnya? Apakah penting atau tidak. Kalau misalnya kita bicara mengenai di atas panggung, kita akan bicara mengenai
perkawinan misalnya, Ya. apakah dia mau disebutkan tanggal lahirnya? Yang order itu yang kawin atau yang bukan kawin yang order itu ya? Sangat tergantung. tergantung. Biasanya ada EO, ada EO WO lah kalau wedding organizer itu wedding ya. organizer. Atau kadang-kadang kita juga diorder oleh yang melakukan hajatan. Ya, bukan WO-nya ya. Bukan WO-nya, langsung yang si Langsung. Karena ya. kita ini kan public speaker terkenal kan, jadi kan punya hubungan Kalau baik terkenal, kalau belum terkenal itu kita harus hati-hati. Artinya Iya. kita harus siap-siap apa yang harus kita bicarakan. Itu yang Kalau paling Om penting. Darwin ini terkenal ya, sudah ya? Tergantung. Apa ternama? Ternama itu kan punya nama itu. Ya, ternama pasti karena kita punya nama, benar Iya. Pak. Kalau terkenal cukup Terkenal dikenal. cukup dikenal orang lain. Di rumah sendiri pasti dikenal. Iya, paling tidak orang tua kita kenal sama kita. Seperti itu, Iya, Pak lanjut Nasir. tadi. Nah, itu yang paling penting. Faktor eksternal tadi seperti saya katakan tadi, kita tanya dulu dengan orang lain atau dengan yang mengorder kita, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh disebutkan. Ya. Misalnya gelarnya, apakah memang harus disebutkan? Misalnya tepat tanggal lahir atau tahun lahirnya. Ini kadang-kadang pada saat pernikahan walimatul urs, itu pengantin tidak mau disebutkan tanggal lahirnya. Kenapa itu? Ada banyak faktor lah mungkin ya. Bukan masalah kita ya. Bukan. Jadi faktor eksternal itu macam-macam kan. Yang kadang-kadang saat kita sebutkan orang tidak setuju saat kita Kalau menyebutkannya. soal honor itu mau eksternal bukan itu? Soal honor. Itu sebelumnya. Oh, sebelum itu, Jadi sebelum sebelum nego. kita biasanya ditanya oleh pengorder kita, berapa Pak harus kita bayar saat Bapak diorder untuk jadi Oh, gratis MC? kalau sekarang. Nanti kalau sudah selesai baru bayar. Iya. Biasanya dibayar juga sebelum acara. Oh, seperti DP itu. lah boleh lah. Iya, boleh. Itu Untuk eksternal. pastinya. Itu eksternal itu Mas ya. Iya, masuk eksternal itu. Gitu. Tapi meskipun eksternal, itu menguatkan mental kita Jadi juga. kita tidak was-was ya ini. Kita kira dibayar itu. Gratis nggak ya? Benar Pak Amal Nasir. jariah ini. Iya, kadang-kadang memang itu harus disebutkan. Nah. Tapi secara profesionalisme, ya memang itu memang karena dia memang pekerjaannya sebagai MC, apapun bentuknya, ya memang harus kita hargai dengan dibayar. Itu standar lah ya. soal Standar itu. lah. Berapapun itu mungkin akan menjadi patokan ya. Ya, potong utang boleh kalau misalnya kita punya utang dengan Boleh, punya kalau acara hutang itu jangan sampai ngutang, jangan-jangan kayak tiba-tiba besoknya meninggal susah kan, ada terhutang kan, Iya. seperti itu Pak Nasir. Jadi itu dia ada internal, ada Ya ada faktor eksternalnya. Jadi kesiapan-kesiapan itu yang paling penting itu kesiapan pribadi dulu. ya, Kesiapan pribadi itu penting, seperti yang saya sebutkan tadi, secara fisik kita sudah harus siap, ya. bersih, enak dipandang, jadi secara eye catching kita enak dipandang, jadi jangan sampai ada lagi komplain dari orang lain. Ya, Wah, bapak itu kacamatanya, dasinya tidak sempurna misalnya, Dasi mengot. kupu-kupu atau dasi panjang, pakaian jas atau pakai rompi. Benar, sangat gitu. tergantung dari acara apa yang harus kita bawakan, begitu Pak Nasir. Nah, kalau tiba-tiba di acara itu sebenarnya kalau misalnya kan ada acara itu kita perlu dengan buka pantun. Itu perlu tidak kita susun dulu. Kontennya, Kita ini konten itu. yang pasti susunan acara itu yang paling penting. rundown. Rundown acara itu untuk masalah ada pantun atau ada jok-jok lain itu hanya bumbu-bumbu saja untuk memanis dan biar orang tidak bosan melihat kita. Itu penting. Penting tidak penting lah. Ya kalau acara yang sangat formal seperti kata Pak Nasir terdahulu, jangan terlalu banyak joknya. Kita sedang-sedang saja. Sudah Atau tepat lah kok situasinya, situasi kapan kita ngeluarkan joke, kapan kita nyimpen joke ya. Yang penting jangan berlebihan, itu saja. Ya, jangan berlebihan karena kita bukan pelawak. sedang lagi stand up comedy. Gitu. Buat lelucon itu biasa-biasa Ya. saja, jangan standar saja. Ya. Tapi jangan berlebihan, itu saja. Ya ada nggak tidak contohnya Pak, yang kalau soalnya di acara misalnya perkawinan begini itu cara membukanya. Perkawinan itu boleh menyiapkan pantun-pantun yang terkait pernikahan. Ya pantun-pantun itu bisa kita googling kok, kita searching banyak Atau kita cari asal usul dengan ini. mempelai ya, jadi asal Itu usul mempelai itu bisa kita catat, misalnya kita tanya sama si mempelai langsung, misalnya
sejarah dari perkenalannya, atau bisa juga misalnya pendidikannya seperti apa. Itu bisa kita bacakan untuk selingan-selingan saat kita berada di atas panggung. Ya, jadi Seperti tidak monoton ya. Jadi kita bisa Benar. menyampaikan. Itu juga informasi penting saat tamu pengen tahu secara langsung seperti siapa sih yang sedang dihadapi ini. Nah, kalau misalnya Pak Dairo sendiri itu kan pada acara-acara itu pernah tidak, kan sudah berpengalaman ini, pernah grogi atau pada awal-awal dulu saja atau sekarang masih juga grogi kadang? Nah, ini tips untuk tidak grogi, Pak Nasir. Gigit bibir. Bukan. Tips untuk tidak grogi itu sering-seringlah bertanya dan berbicara kepada orang yang mengorder kita. Jangan sungkan-sungkan untuk menyapa orang lain yang hadir gitu. Itu pada saat kita acara itu. Sebelum acara. Oh. Sebelum acara itu kita boleh negor siapa yang tamu yang hadir. Tapi sebelum Boleh acara bertanya mulai gitu sebelum ya. acara mulai. Jadi, halo, saya ini akan membawa acara ini. Ya, Bapak itu datang ya. Oh, ya gitu. Atau gimana tuh? Maksudnya? Sebelum itu, sebelum acara dimulai. Tapi saat acara dimulai boleh kita langsung berbicara tidak apa-apa. Menyapa orang kita kenal. Ya, misalnya ada Benar, pejabat. benar. Menyapa untuk Ya. acara-acara misalnya seremonial, acara di perusahaan atau di birokrasi pemerintah. Ya. Boleh kita menyapa orang itu. Ya tidak boleh itu memarahi ya. Kalau menyapa boleh. jangan lah. juga, Pak. Senyum-senyum lah ya. Kenapa kita harus marah, Pak Nasir? Apalagi itu ya kira tipsnya. Ya cuma itu, faktor kebiasaan akan memudahkan untuk kita untuk berbicara di muka publik. Ya, kalau kemarin Jadi itu kan, faktor kebiasaan itu faktor penting saat kita akan berbicara di muka publik. Kalau kita kemarin berbicara ada 3 itu apa tuh kemarin? Intonasi, artikulasi dan gestur tubuh. Ya. Itu. Jadi yang paling penting itu artikulasi, intonasi itu kalau sudah kita pahami, gestur tubuh itu akan ngikut saja, Pak Nasir. Ya, nanti kalaupun pada acara-acara itu kan nanti kita sesuaikan dengan rundown ya. Tinggal kita baca saja. Ya. Ingat teman-teman yang akan berada di muka panggung, di atas panggung, di muka publik, membaca apa yang harus kita sampaikan itu bukan hal yang haram ya, artinya biasa saja dan bisa kita lakukan. Ya. Sebagai panduan, Pak Nasir. Jangan sampai kita nanti salah menyebutkan harusnya ini di urutan pertama, kita jadikan di urutan ketiga atau ketujuh misalnya. Itu sebagai panduan harus kita pegang. Yang jelas kita koordinasi terus lah sama Bener. Biasanya pengarah acara ya kan biasanya. kalau kita mau nge-MC di muka publik, terutama di acara-acara pemerintahan, itu biasanya ada orang yang ditugaskan untuk kita bertanya secara langsung dan berada di samping kita. Ya. Kita berbicara soal MC kan berarti kan memang sudah profesional lah kalau itu sudah dibayar orang gitu kan. Berarti kan kalau soal yang teknis grogi itu mungkin tidak jadi soal lagi ya. Oh iya, biasanya kalau tidak harus seperti Kalau itu. begini misalnya untuk pembicara yang misalnya mewakili undangan, ini kan termasuk public speaker juga kan. Benar. Kan tiba-tiba ada orang tetamu diminta nih tunjuk mewakili Tiba-tiba. undangan ya. Itu gimana tuh? Yang penting secara teknis kita sudah sangat menguasai artikulasi dan intonasi yang akan kita sampaikan. Ya. Jadi secara artikulasi kita sudah sangat paham apa-apa yang harus kita sebutkan. Ya. Kita jelas menyebutkan nama orang lain, menyebutkan silakan ke panggung atau yang kami hormati si A, si B, si C, itu juga harus tepat. Jangan sampai kita salah menyebutkan nama orang lain. Ya. Itu paling penting. Kalau salah menyebut nama sendiri boleh berarti? Menyebut narasi sendiri itu biasanya di awal. Oh iya, kan tadi kan jangan salah menyebut nama orang lain. Berarti kalau nama sendiri boleh salah. Jangan sampai salah. Masa dengan diri sendiri. Nih maaf, nama saya lupa. Kan bukan sedang berada di panggung. Teka-teki dong, ini nanti ada Stand up hadiahnya comedy. nih. Ada hadiah apa namanya? Siapa nama saya? Giveaway ya. Nanti ada hadiah nih. Giveaway, untuk giveaway ya. Ada bisa kenal dengan saya. Untuk nguji tes ya. Ya. Keterkenalan seseorang Ya. misalnya. Bisa boleh itu. Sangat tergantung apakah diperbolehkan. Tapi Tiba-tiba untuk hal-hal nggak ada yang kenal. untuk hal-hal yang tidak berguna tidak perlu kita lakukan. Ya, jadi kita harus memanage waktu lah ya. Benar, itu yang paling penting. Memanage waktu itu. Jadi kita harus paham. Kalau misalnya kita jadi MC pernikahan, walimatul urs, kita tahu kita mulai jam berapa, kita selesai jam berapa. Kita sudah ingat, oh ini sudah waktunya sholat zuhur misalnya kita harus berhenti. Atau ini sudah saatnya makan siang kita berhenti. Ya.
apalagi untuk penceramah ya. Benar. Iya. Ini kan kita bisa dengar bahwa oh ini sudah azan nih. Oh, itu Istirahat kan bisa dulu. stop. Iya. Stop dulu. Selesai azan berapa menit kita mungkin selesai. Kalau Pak Dawi sudah berpengalaman sering di acara seperti itu ya. Pernah. Sering mengalami itu tadi kebuntuan apa misalnya gagal fokus itu. Jarang. Oh sering pernah terjadi. Nah, Untuk menanggulangi hal itu penting kita, makanya kita di awal tadi kita Makan asam menyebutkan garam. bahwa kita perlu alat tulis untuk menulis apa yang harus kita sebutkan. Ini untuk memandu kita. iya iya. Jadi saat kita ngeblank, kita apa yang harus kita bicarakan, biasanya kita sudah membaca berulang-ulang. Kemudian saat di atas panggung, saat berbicara, memanggil poin 1, kita sudah baca juga poin kedua. Oh, poin kedua harusnya ini nanti. Ya, Setelah dan ini. MC pun kadang kan kita ada yang sendirian, ada yang berdua. Berdua. Nah, kalau berdua lebih enak barangkali atau lebih susah sebenarnya kalau berdua itu. Kalau sudah klop, enak, bisa untuk TikTok ngomongnya. Oh, karena justru bisa ada yang masuk, ada yang lempar, ada yang Bener, beli, bisa ada ngobrol. yang Kalau jual, misalnya ada kita yang sudah beli, ngeblank, gitu. itu ditutupi oleh lawan bicara kita. Tapi kalau nggak klop tadi bisa berbahaya juga berarti justru berdua. Lari, Pak. Stop. Itu kalau nggak klop biasanya akan diem saja. Nah kayak kita ini klop nggak ini? Insya Allah. Bukan Iya. yang dari tadi sudah klop belum? Oh iya, ini sudah klop, masuk. klop. Itu sangat tergantung dengan pribadi Berarti masing-masing. kalau nanti ada yang mau mengontrak kita boleh ya? Oh boleh, untuk konten-konten tertentu Pak Nasir. Oh untuk MC belum cocok. No problem. Kalau misalnya orang mau dan Anda mau untuk jadi MC, Ansi atau siapa aneh nih? Antum. Antum, Ana? Iya, terserah. Terserah antum lah Pak Nasir. Kalau misalnya antum siap, oke Darwin, kita nge-MC ini di acara ini kita berdua. Oke, no Ya. problem. Tapi biasanya jarang kan kalau berdua tuh laki-laki semua. Biasanya kan kayak kita tuh perempuan. Sering, no Bisa problem. Untuk sama jenis, misalnya laki-laki sama laki-laki tidak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Gender itu bukan masalah ya. Gender bukan masalah. Atau Jangan biasanya juga kalau audiennya banyak wanita, MC-nya baguslah laki-laki 2 orang gitu. Atau gimana? Atau audiennya ini laki-laki, MC-nya perempuan nanti gimana? Ada? tidak harus seperti itu. Tidak ada aturan bahwa saat banyak yang audiens kita perempuan, MC-nya harus laki-laki, tidak harus seperti itu. Jadi kalau audiennya tua, MC-nya tua, itu kebalikannya. Itu yang biasanya. paling penting itu secara fisik kita bersih, itu saja. Dan siap. tertutup aurat kita, itu saja. Tapi biasanya kalau yang wanita justru baru agak lebih terbuka auratnya. Enggak juga ya? Itu kan pandangan Pak Nasir. Oh. Kita kan bukan sedang berbicara masalah pornografi, Pak Nasir. Kalau misalnya audiens kita hanya melihat fisik, kontennya ke bentuk-bentuk tubuh, itu sudah hal yang salah juga. Tidak usah diladenin lah ya kontrak-kontrak seperti itu ya. Ya. Itu kalau di diskotik kali ya, atau Nah. memang acara-acara Oh yang maaf, agak saya tidak eksklusif bisa gitu. nanggapi itu Pak Nasir. Itu di luar konten dari ini. Oh. Karena kita tidak berbicara masalah MC di ruangan diskotik misalnya. Atau yang eksklusif untuk itu ya. kondisi Kita fisiknya. acara terbuka lah. Ya, acara-acara yang umum dihadiri oleh masyarakat. Mau indoor, mau outdoor, mau offline, mau Iya. daring, mau luring, tapi yang jelas itu terbuka untuk Umum dan berbicara dengan masyarakat biasa saja, bukan untuk target-target tertentu. Bukan masyarakat luar biasa berarti musuhnya. Iya. Kan kalau biasa dan musuhnya kan lawannya kan luar biasa itu. Kalau honornya biasa berapa itu standarnya? Kalau di Sumsel atau Palembang ini. Kalau MC itu acara-acara 2 juta. Tergantung dari siapa Enggak, yang mau standarnya, berbicara. standarnya biasa. Standarnya Kalau perkawinan itu. Kalau perkawinan biasanya 1 juta. Kadang-kadang juga untuk kondisi-kondisi perkenalan untuk Musim kondisi-kondisi masa pandemi, 500.000 disingkat. Misalnya yang order kita bukan orang kurang mampu, minta bantu kita. Orang kurang mampu, Iya. bukan orang kurang mampu. Ya mungkin tidak bayar juga no problem. Enggak standarnya antara 500 sampai 1 Standar juta ya. angka. Iya. 500 sampai 1 juta. Jadi memang artinya profesi ini menjanjikan ya. Kalau kita setiap hari di order ya, sebulan 1 juta kali 30 juta Kalau kita sebulan. tidak juga tiap hari, biasanya untuk akhir pekan, Sabtu, Iya. Minggu atau Jumat gitu. Iya, iya. Apalagi kalau masa pandemi agak jarang ya orang kawin ya. Kondisi sekarang karena tidak boleh banyak kumpul-kumpul, Pak Ya. Nasir. Tapi lebih enak kalau yang hadirin sedikit ya. Tapi kalau ke sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa kumpul. Bisa kumpul. Sudah bisa sedikit-sedikit tapi dengan prokes. Pak Dawil Dengan sudah protokol dapat kesehatan. jam-jam sekarang.
Sudah ada. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Nasir. Berapa kali sudah 1 bulan ini? 1 bulan ini akan 4 kali. nunggu lagi, insya Allah sebentar lagi. Berarti cair sekarang ya? Belum Pak Nasir. Belum. Kalau ngajar masih ngajar? Ngajar, alhamdulillah Di masih. UIN, mata kuliah apa Di UIN. Mata kuliahnya public speaking. Wah, pas mata kuliah public speaking. Public materinya speaking tentang dengan public ilmu speaker. politik. Jadi mahasiswa nanti bisa dijadikan materi ini ya. Iya, insya Allah. Materi pembelajaran silakan ditonton. Kalau Anda mau like silakan, Anda mau subscribe silakan. Anda hanya mau menonton saja boleh. Boleh. Ya, yang boleh tidak boleh like, itu- jangan lupa di like. Yang tidak boleh tidak menonton ya. tidak gunakan tangan Anda untuk like. Iya. Jadi silakan like, jangan sungkan-sungkan untuk like Oke, ya. demikianlah materi kita hari kali ini, bagaimana menjadi public speaker pada situasi mendadak. Boleh, Dan iya. nantikan materi berikutnya. Oke, Pak Iya. Nasir. Terima kasih Pak Nasir. Tentunya ini mungkin akan sangat berguna bagi Anda yang sudah menjadi public speaker, Benar. calon public speaker atau mahasiswa. Atau yang akan menjadi MC, atau protokol Iya. ya. Semua acara lah ya, acara perkawinan, acara sunatan, acara Apapun. perceraian itu. Kalau perceraian tidak mungkin Oh, nggak dipublish. mungkin Ya. dipublish. Kan ada kompresi persnya kan sering ada juga kan. Ya, kalau artis, Oh, artis. kalau orang-orang biasa seperti kita, kenapa harus dipublish? Bapak sudah pernah bercerai belum? Belum Pak Nasir. Belum. Ya, jangan sampai ya. Iya. Menikah Menikah sudah. Insya Allah Pak Nasir. Insya Allah ke depan. Insya Allah, amin. Ya, Bismillah. oke, kita doakan supaya enteng jodoh ya. Amin. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lambung-lambung kayak ini. Keluar